Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode 1 Blender. Di episode kali ini kita akan membahas tentang membuat modeling kursi yang kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, di episode pertama ini saya nggak akan menjelaskan tentang hal-hal paling dasar di Blender, karena udah banyak banget yang membuat tutorial dasar Blender ini. Jadi salah satu channel yang buat untuk belajar hal dasar Blender ini kalian bisa tonton di official YouTube Blendernya itu sendiri. Di sini ada playlist tentang Blender Fundamental 2.8 atau tentang hal dasar Blender versi 2.8. Nah, di situ bagus banget tutorialnya, walaupun bahasa Inggris. Di situ ada subtitle yang bisa kalian nyalain ya, dan bisa kalian ubah bahasanya ke bahasa Indonesia dengan fitur auto translate YouTube-nya. Oke, tapi di sini saya akan berusaha menjelaskannya pelan-pelan juga karena masih episode awal. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu software Blender, jadi singkatnya Blender ini sebuah software yang open source dan gratis yang biasa digunakan untuk membuat model 3D, rigging, animasi, simulasi, rendering, compositing, motion tracking, video editing, bahkan membuat game ya, untuk pembuatan game. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kunjungi aja website resminya ya, yaitu www.blender.org. Nah, untuk kalian yang ingin mendownload software Blender ini, silakan kunjungi websitenya, yaitu blender.org. Jika udah masuk, maka tampilan awalnya akan kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalian bisa ke menu download yang ada di atas ini. Kemudian dari sini kalian bisa pilih aja, langsung pilih software Blendernya. Di sini tinggal disesuaikan dengan operasi sistem kalian. Nah, tapi di sini saya saranin kita pilih dulu ke menu long term support yang ada di atas ini. Nah, jadi di sini akan ada dua versi, yaitu 3.3 LTS dan juga 2.93 LTS. Nah, versi yang LTS ini biasanya lebih stabil gitu ya guys ya. Jadi kita gunain yang versi LTS-nya aja. Di sini saya menggunakan versi yang 3, jadi saya pilih yang di sebelah kiri ini. Kemudian di sini akan ada menu untuk mendownloadnya mau dari mana. Di sini saya sendiri menggunakan Steam untuk mendownloadnya. Kenapa menggunakan Steam? Karena Steam itu memiliki fitur auto update. Jadi Blendernya akan selalu up to date seperti itu. Kalian bisa juga coba di Microsoft Store untuk yang Windows, dan ada Snapcraft untuk yang Linux, tapi saya pilihnya yang di Steam. Saya yakin kalian udah relevan lah dengan Steam ini. Atau kalau kalian nggak mau ada fitur auto update, kalian bisa pilih yang di bawah ini. Di sini juga ada downloadannya yang versi nggak auto update seperti itu lah ya. Sesuaiin aja dengan operasi sistem kalian. Dan untuk cara instalasinya saya yakin kalian udah pada pinter semua ya. Tinggal klik aja 2 kali pada instalasinya, kemudian tekan next aja terus sampai instalasinya selesai. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jika setelah berhasil diinstal, langsung saja kita buka software Blendernya. Baiklah, ini adalah penampakan awal ketika kalian membuka software Blender. Di sini akan ada sebuah pop-up Blender seperti ini. Di sini ada new file dan recent file. Kalau recent file itu adalah file yang udah atau project yang sebelumnya kita kerjain. Nah, kalau nggak ada kerja sama sekali maka di sini akan kosong. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih yang general aja, atau kita bisa tekan aja sembarang tempat ya, masih di tempat kosong seperti ini. Nah, maka akan sudah menghilang. Oke, sebelumnya saya ingatkan lagi, di sini saya nggak akan ngajarin hal-hal dasar, tapi langsung ke praktik pembuatannya. Tapi di praktik pembuatannya itu akan saya lakuin dengan pelan-pelan, oke. Nah, di sini tujuan kita akan membuat kursi. Jadi di sini objek yang ada di 3D viewport, ini namanya 3D viewport, akan saya hilangin semuanya. Di sini ada 3 objek. Nah, untuk menseleksi objek kita bisa klik kiri aja langsung seperti ini. Untuk menseleksi multiple objek kita bisa tahan shift kemudian klik, maka ini akan multiple selection. Atau untuk shortcut menseleksi semua yang ada di 3D viewport, kita bisa klik A pada keyboard. Nah, kalian bisa lihat navigasi yang ada di sebelah pojok kanan bawah. Di situ saya ada buatin ya, biar lebih gampang untuk dilihat. Nah, di sini saya klik A.
terseleksi semuanya. Kemudian saya akan menghapusnya. Untuk menghapusnya kita bisa tekan X pada keyboard, tekan X. Nah nanti di sini ada perintah apakah mau di delete, ya kita delete aja. Nah maka semuanya akan kosong seperti ini. Oke, kita akan membuat kursi. Jadi di sini saya akan yang simple aja dulu ya. Nah di sini saya akan menambahkan sebuah objek di 3D viewport. Untuk menambahkan sebuah objek di sini kita bisa tekan Shift dan A. Nah Shift A untuk menambahkan ada objek. Di sini saya akan menambahkan mesh, yaitu cube lagi. Tadi kan udah ada cube, kita tambahin lagi cube. Nah seperti ini ya. Oke. Nah di bagian cube ini akan kita ubah transformasinya menjadi sesuai yang kita inginkan. Karena kita ingin membuat kursi, di sini saya cube yang ini akan saya jadikan tempat duduknya. Oke, selanjutnya di sini adalah navigasi seperti ini. Nah di sini saya nggak akan ngajarin mekanik ini ya, mekanik seperti ini. Nah, kalian bisa belajar aja sendiri di fundamental di playlist Blender official YouTube-nya. Di situ banyak banget tutorialnya, udah jelasin di bagian awal-awal videonya. Jadi saya nggak akan jelasin ini lagi ya. Kalian bisa perhatikan aja di sini. Yang ini adalah klikan mouse saya. Ini middle mouse, klik kanan, klik kiri. Oke. Saya akan kembalikan, saya akan seleksi ini. Saya akan pilih view dan frame selected untuk memfokuskan untuk memview apa yang kita seleksi. Oke, seperti itu. Saya scroll mouse. Nah, ini kembali ke awal lagi. Oke, di bagian yang ini kan saya jadikan tempat duduk. Jadi di sini saya akan menggunakan shortcut transform, yaitu scale. Nah, scale berarti saya akan tekan S. Oke, kalian bisa lihat S seperti ini. Di sini mekaniknya nggak akan saya ajarin detail. Oke, saya akan tekan S, kemudian saya akan tekan shortcut Z. Jadi di sini dia akan mengscale pada sumbu Z aja. Untuk melihat sumbu, kalian bisa lihat di pojok kanan atas di sini ada Z, ada Y, ada X. Di sini setelah saya tekan S, saya pilih Z untuk sumbu Z-nya aja yang mau di scale kan. Mungkin saya akan kecilin seperti ini. Nah, seperti itu ya. Untuk tempat duduknya. Kemudian saya akan membuat kaki-kakinya. Dan untuk kaki-kakinya saya akan menambahkan objek lagi. Jadi tekan Shift A untuk menambahkan objek. Saya akan pilih mesh lagi. Di sini saya akan pilih cube lagi. Nah, maka akan ada cube. Kali ini saya akan mengscalekan ini hanya bagian Y dan X-nya aja. Z-nya nggak akan saya scale. Jadi saya akan tekan S untuk mengscale. Kemudian tadi kan kita Z untuk mengscale Z. Saya akan klik kanan untuk membatalkannya. Di sini saya akan tekan S. Kemudian saya tekan Shift Z. Nah, maksud dari Shift Z berarti Z-nya yang nggak terscale atau Z-nya yang nggak terscale ya. Jadi di sini yang mengalami kecil besar itu hanya sumbu Y dan sumbu X. Nah, mungkin kakinya akan saya jadikan seperti ini. Oke. Dan saya akan scale Z-nya lagi, scale Z, kecilin lagi sedikit. Oke, mungkin ini udah bagus. Kemudian di sini saya akan letakin ini di 4 titik di sini ya. Jadi ada 4 kaki seperti itu ya, model kursi lah. Nah, di situ berarti kita akan membawanya dengan transform lokasi, yaitu shortcutnya adalah G. Oke, tekan G untuk lokasi. Nah, kita bisa pindah-pindahin seperti ini. Dan di sini saya akan memperlihatkan juga untuk view user. Nah, di sini kan kita udah ada di user perspektif. Ini namanya user perspektif, dimana kita melihatnya itu bisa bebas seperti ini. Nah, di sini saya akan melakukannya dengan memindahkan ini dengan user ortografik. Nah, ortografik itu maksudnya gimana? Ortografik itu misalnya kita pilih aja yang ada di bundaran navigasi di sini. Kita klik aja misalnya X, kita klik. Nah, maka kita akan masuk ke ortographic view, dimana ini penglihatan secara 2 dimensi lah seperti itu ya. Jadi nggak terlalu bebas, tapi ini akan sangat bermanfaat untuk memindah-mindahkan objek atau mengtransform objek ya. Ini bagus banget. Nah, misalnya kita tekan yang bagian X tadi ya. Di sini right orthographic. Kemudian di sini kita tekan G, maka otomatis secara langsung dia ini G-nya ini hanya berpindah pada sumbu Z dan sumbu Y aja. Untuk yang sumbu X dia itu nggak ada perubahan. Kalian bisa lihat di bagian properties.
Yang di sebelah kanan itu ada model transform. Ketika saya gerakin, di situ hanya Y dan Z-nya aja yang berubah-ubah, tapi lokasi X-nya itu nggak berubah. Oke, itulah kekuatan dari ortografik ini. Ortografik nggak hanya dari sumbu X saja ya, dia bisa dari Y. Kalau kita dari Y, di sini hanya ada sumbu Z dan sumbu X yang terlihat. Kalau kita G, kita bisa lihat di properties itu yang bergerak hanya X dan Z, Y-nya nggak berubah. Oke, mekanik untuk ortografik seperti itu kurang lebih. Saya akan cancel dengan klik kanan. Saya akan ke right ortografik lagi. Saya akan tekan aja yang X ini. Nah, akan seperti itu. Kemudian saya akan tekan G dan saya akan bawa dia ini ke bawah ke tepi seperti inilah misalnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kembali ke perspektif yang bebas tadi, nah tinggal tahan middle mouse saja. Nah, seperti ini. Atau kalau middle mouse kalian rusak, kalian bisa muter-muter lewat sini ya, navigasi yang di pojok kanan atas ini. Oke, sama aja. Nah, di sini tapi ini masih kurang tepi, jadi saya akan masuk ke view ortografik bagian Y-nya. Pilih yang Y. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan tekan G lagi. Nah, kalau mau lebih rata bisa tekan G, kemudian tekan sumbu X untuk dia itu hanya berpindah pada sumbu X saja. Oke, seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, ini udah jadi satu kakinya. Selanjutnya di sini saya akan menduplikat ini sampai 3 kali dan mengisinya di bagian ini dan ini ya. Nah, untuk menduplikat objek itu simple aja. Misalnya kita pilih yang ini, dan untuk menduplikat objek kita bisa tekan Shift D, tahan Shift kemudian D. Nah, maka ini udah akan terduplikatnya. Nah, seperti itu, tercopy. Nah, tapi saya untuk mengkopinya akan saya cancel dulu. Saya akan klik kanan, kemudian saya akan Ctrl Z dulu ya. Nah, Ctrl Z. Di sini saya akan mengubah dulu titik origin atau titik sumbu pada kakinya ini. Kalian bisa lihat ada titik warna oranye kecil di situ. Itu adalah titik sumbu dari objek yang ini ya, yang kita seleksi ini. Nah, kalau yang ini titik sumbunya ada di situ ya. Yang ini titik sumbunya ada di sini. Maksud titik sumbu itu apa? Jadi titik sumbu ini untuk patokan dari transform kita nanti. Misalnya di sini saya akan rotasi ini. Saya akan tekan R untuk shortcut rotasi. Kemudian saya geser-geser. Nah, maka titik tumpuannya itu ada di titik kuning itu ya. Nah, seperti itu. Saya akan klik kanan untuk cancel. Di sini titik ini akan saya pindahkan ke titik di sini di tengah-tengah sini. Apa tujuannya? Nah, nanti akan ada tujuannya. Di sini saya akan menggunakan view ortografik lagi mungkin biar lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Jadi titik yang ini akan saya pindahin ke sini. Caranya gimana? Caranya kita seleksi yang mau kita pindahin originnya. Kemudian kita klik kanan, terus di sini ada set origin. Nah, di bagian set origin kita bisa ke origin to 3D cursor. 3D cursor itu yang mana? 3D cursor itu yang ada seperti ini kursor, kemudian ada lingkaran merah putih seperti itu ya. Ini namanya 3D cursor. Jadi saya akan pindahin titik kuning ini ke 3D cursor. Jadi saya klik kanan, set origin, dan pilih origin to 3D cursor. Maka otomatis tumpuannya sekarang ada di 3D cursor di situ. Jadi misalnya saya akan rotasi, tekan R, dan tumpuannya sekarang ada di sini. Nah, bukan di tengah-tengah objek kita lagi. Oke, itu fungsi dari origin, titik tumpuan. Nah, seperti itu. Saya akan klik kanan untuk cancel. Nah, di sini apa maksud tujuan dari pembuatan di sini? Jadi di sini saya akan menduplikat ini. Ya, saya akan seleksi ini. Kemudian saya Shift D untuk duplikat. Kemudian saya akan rotasi aja langsung, tekan R. Kemudian saya tinggal pindahin seperti ini. Nah, maka di sini akan otomatis rapi lah ya, seperti itu. Jadi dia muternya itu sesuai dengan titik origin di sini. Oke. Jangan lupa kita masuk ke orthographic view dulu ya, bagian Z atau bottom orthographic. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin sudutnya ini
berapa derajat tuh, 45 ya, 45 atau 90 ya. Nah misalnya saya akan cancel dulu, cancel, kemudian Ctrl Z. Di sini saya akan seleksi ini, tekan Shift D lagi untuk duplikatnya. Nah di sini kita bisa tekan R, kemudian kita bisa main manual seperti ini, atau bisa kita ketikin lagi mau berapa derajat dia muternya. Misalnya di sini saya mau 90 derajat, nah otomatis akan ada di situ. Langsung ketikin aja di keyboard kalian ya. Kemudian jika udah, kita apply aja dengan klik kiri. Nah maka duplikatnya udah ada, coba kita lihat. Nah seperti itu ya. Saya akan masuk lagi ke ortografik. Nah ini nggak kelihatan karena ini top. Saya akan klik lagi bagian Z nya. Nah akan ke bottom atau ke bawah ortografik. Saya akan pilih yang ini, kemudian Shift D lagi, kemudian tekan R dan 90. Shift D lagi, R 90, klik kiri. Nah maka kaki kursinya udah jadi seperti ini. Oke, simpel banget. Selanjutnya di sini kita akan membuat tempat sandaran kursinya. Nah, jadi di sini saya akan membuat objek lagi ya, membuat objek baru lagi, menambahkan objek. Jadi di sini saya akan pilih Shift A, kemudian Mesh dan pilih Cube lagi ya. Kita akan buatnya dari cube aja semuanya dulu. Kemudian di sini saya akan scale dan bagian X-nya aja saya mau scale. Mungkin untuk sandarannya mungkin seperti ini, atau lebih kecil lagi dikit. Oke. Kemudian saya akan pindahin dia ke bagian ini ya. Jadi saya akan pilih G, kemudian X di sumbu X yang warna merah atau pink seperti ini ya. Kemudian seperti ini. Kemudian saya akan naikin dia GZ, GX lagi dikit. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini kemudian saya akan scale bagian Y-nya, scale Y. Kemudian GY saya akan pindah di sebelah kiri. Oke. GY lagi dikit. Nah. Kemudian saya akan duplikat ini ke sebelah kanan. Kita langsung aja pakai Shift D ya. Kemudian tahan. Di sini kan udah langsung bisa kita pindahin. Kita klik Y untuk berada di sumbu Y aja pindahinnya. Nah, kita pindahin di sini misalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah cube lagi di sini. Kita bisa duplikat aja dari sini juga bisa, Shift D untuk duplikat. Kemudian pilih Y di tengah-tengah. Oke, kemudian saya akan scale Z-nya akan saya kecilin. Kemudian kelihatan, kita pilih GZ ke atasin dan pilih scale Y untuk gedein this. Kemudian saya akan GX kita tonjolin sedikit dan jadi ya, kursi sederhana kita udah jadi. Jadi di sini ada, kita hanya membuatnya dari sebuah cube yang kita susun-susun aja seperti itu ya. Ya karena ini masih episode awal jadi jangan terlalu ribet-ribet amat. Oke. Jadi secara sederhana kursinya udah jadi. Nah, sorry ya saya ngajarinnya nggak dasar-dasar banget ya. Jadi langsung praktek seperti itu. Kalau bagian dasarnya saya yakin kalian udah bisa nonton dari channel lain lah ya. Udah banyak banget yang buatnya. Jadi mager untuk membuatnya itu lagi. Nah, di sini kursi kita udah jadi, modelingnya baru. Kemudian di sini kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Nah, untuk mewarnai di situ kita ada di bagian properties di sini ya, di bagian kanan di sini. Mungkin sebelumnya saya akan jelasin di bagian ini juga. Ini ada outliner di sini. Kalian bisa pilih sini. Ini namanya outliner ya. Outliner ini apa? Jadi outliner ini fungsinya kalau di software lain mungkin sebagai layer lah ya, layer gitu. Jadi di sini kita bisa membuat merapikan layer kita. Nah, jadi ada grupnya, bisa ada grup atau gimana gitu, biar lebih terorganisir aja gitu.
Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada collection. Collection ini di sini dia itu menyimpan cube-cube kita atau objek-objek kursi kita di sini ya. Nah, kalau kita akan ada banyak objek seperti itu, kita mungkin akan memerlukan di bagian di sini untuk merapikannya. Tapi untuk sekarang mungkin ini nggak akan, kalau satu objek aja nggak terlalu dipentingin amat, diperlihatkan amat di sini ya, karena ini kita hanya ada satu objek kursi aja. Oke, kalau ada banyak nanti kita akan membahas ini lebih dalam lagi. Oke, untuk sekarang biarin aja. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada properties. Nah, di bagian properties, jadi properties ini berfungsi untuk mengedit apa yang kita seleksi. Misalnya kita seleksi ini, nah maka akan keluar editannya seperti ini yang bisa kita edit untuk bagian objek ini. Oke, kita juga bisa mengedit lokasi, rotasi, dan scale-nya itu dari properties ini sebenarnya. Tapi kita lebih menekankan pada shortcut aja ya, biar lebih cepat kinerjanya. Nah, di sini kita akan melakukan pewarnaan tadi ya. Nah, misalnya kita seleksi ini, di sini ada yang namanya bagian ini namanya material properties, kita pilih itu. Nah, di sini adalah untuk mewarnai objek yang kita, atau memberikan material pada objek yang kita seleksi. Oke. Nah, untuk melihat dia itu akan berubah warna atau enggak, kita bisa masuk ke render ini dulu, render viewport shading. Ya, di sini ada namanya viewport shading. Di sini kita sedang berada di ini namanya viewport shading ya. Nah, di sini namanya itu ada solid ya, kalian bisa lihat ada di biru itu, ini namanya solid mode. Nah, di sini ada yang namanya material preview. Nah, jadi kita pilih ini dulu, kita ganti ke sini dulu agar kita bisa mengubah warnanya, itu kelihatan perubahan warnanya ya. Nah, misalnya kita akan mengubah tempat duduknya dulu deh. Kita akan buat kursi kayu aja ya. Jadi kita seleksi bagian yang ini. Kemudian di bagian sini kita pilih material properties. Kemudian di sini masih kosong. Di sini kita bisa tekan tambah di sini atau tekan new, yang sama aja. Kita pilih new aja. Ini material, tambahin. Nah, nanti di sini akan ada material 001. Kita bisa ubah misalnya di sini untuk kayu 1, misalnya kayu 1. Kemudian di sini setelah kita tambahin, di sini ada banyak banget fitur ya di sini ya. Kita jangan terlalu ribet untuk sekarang. Kita fokus ke base color aja ya, warna polos saja seperti itu ya. Jadi di sini kan sedang warna putih ya, jadi warna putih seperti itu. Kita bisa ganti di sini, misalnya warna agak kayu-kayu coklatan gitu ya. Sini akan saya gelapin dikit. Nah, mungkin seperti ini warna kayunya. Ini kayu 1. Kemudian untuk yang lainnya juga sama, kita seleksi dulu misalnya yang ini. Nah, ini kan nggak ada ya, yang tadi itu bisa kita gunain material yang udah kita tambahin. Kita pilih yang di sini, browse material, kemudian pilih aja kayu 1. Nah, maka warnanya akan sama lagi ya, sama gitu. Nah, misalnya tadi kita itu mewarnai tapi kita ada di bagian solid mode di sini, maka ini nggak akan ada perubahan karena solid mode ini hanya warnanya seperti ini aja, polos seperti ini, nggak akan mempreview warna gitu. Nah, tapi yang di sini dia itu akan mempreview material atau warnanya. Jadi kita pilih di sini dulu untuk melihat warnanya itu berubah atau enggak. Kemudian yang ini juga akan saya samain pakai kayu 1. Oke. Kemudian mungkin ini juga kayu 1. Oke. Kemudian yang ini mungkin agak gelapin ya. Jadi di sini saya akan nambahin material aja, tambahin material. Jadi akan ada 2 material, misalnya di sini kayu 2 gitu ya. Dan ke base color aja langsung. Dan yang ini mungkin kita pilih lebih gelap dikit. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 material gitu. Ini juga sama, kita bisa pakai kayu 2 misalnya. Yang keempat kayu 2. Oke. Jadi ya, jadi di sini kursi kita udah jadi simple banget. Selanjutnya di sini kita akan membuat background dari objek utama kita. Ini kan objek utama kita ya. Nah, kita akan membuat background. Kalau backgroundnya seperti ini bisa jadi transparan atau warna abu-abu seperti ini nanti kalau kita render ya.
Nah, kita akan membuat sebuah background simple aja ya, solid aja gitu. Caranya gimana? Nah, di sini saya akan menambahkan objek lagi. Jadi di sini kita bisa menambahkan objek dari material mode juga bisa ya, tekan shift A aja langsung, shift A. Kemudian saya akan pilih plane aja. Jadi kayak mana ini udah ada, saya akan scale aja langsung scale. Nah, seperti itu plane seperti ini, triplek ya. Nah, saya akan membuat ini sebagai tempat lantainya. Jadi saya akan gedein dikit mungkin ya segini. Kemudian saya akan ke bawahin, tekan G, kemudian tekan Z pada sumbu Z aja gitu. Oke, G, Z lagi dikit. Nah, seperti itu ya. Udah ada di lantainya, ini sebagai lantainya. Dan saya akan menutupi ini, ada 3 plane lagi, ini 1 plane, 2 plane lagi, 3 plane gitu ya. Jadi ke atas. Cara gampangnya itu, kalau cara abal-abalnya kita bisa duplikat ini, shift D, kemudian kita R untuk rotasi. Setelah shift D kita rotasi, kemudian saya akan pilih sumbu Y, kemudian saya akan tekan 90. Nah, seperti itu ya. Dan yang ini akan saya mundurin G, X, oke, seperti itu, kemudian GZ. Nah, seperti itu. Oke, ini satu, kemudian yang sebelah lagi. Oke, sama bisa kita duplikat, shift D, kemudian saya akan rotasi bagian X nya 90. Bukan X, sorry, maaf, saya akan rotasi, shift D dulu, rotasi, kemudian pilih Z ya, bukan X, Z 90. Nah, kemudian saya akan GX seperti ini, kemudian Y. Oke. Kemudian satu lagi di sini kita duplikat dari sini aja, shift D, kemudian Y, dan klik kiri. Oke. Jadi backgroundnya udah ada di ini. Ini ada objek utama kita, ada background kita. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengatur pencahayaan. Di sini kita akan masuk ke preview render di bagian ini. Jadi render ini akan menampilkan juga mengrender cahaya. Nah, di sini karena nggak ada cahaya sama sekali, jadi gelap seperti ini ya. Jadi warnanya gelap-gelap seperti itu. Nah, jadi kita akan menambahkan sebuah lighting. Nah, di sini mungkin saya akan mengatur collectionnya aja dulu atau di outliner biar lebih rapi ya. Di sini kan udah kelihatan lebih acak-acakan. Nah, di sini kan kita punya 2 objek nih sekarang nih. Ada kursi dan juga ada background atau ya background kertas ini. Nah, di situ saya akan membuat kursi itu dalam collection sendiri atau dalam grup sendiri, dan background itu dalam grup sendiri. Caranya gimana? Nah, di sini kita bisa menseleksi dulu yang mau kita masukin ke, misalnya yang pertama di sini ya, yang ini kan collection ini menampung semua objek kita ya, dari background dan juga kursi. Nah, misalnya ini saya akan ini menjadikan background aja, jadi BG seperti itu. Ini BG, dan bagian kursinya akan saya pindahin ke collection lain. Cara enaknya yang pengen saya suka itu adalah saya menseleksi kursinya itu. Kursi itu kan dari cube ini ya, cube ini dan cube ini. Nah, tahan shift ya untuk multiple selection. Nah, ini kan bagian kursinya ya, yang ini plane ini adalah bagian backgroundnya itu. Jadi yang bagian ini ya, sudah kita seleksi seperti ini, kita tekan M pada keyboard. M itu untuk move to collection. Ini cara cepatnya, saya lebih suka cara seperti ini. Nah, di sini kita bisa tekan tambah new collection aja, new collection, dan di sini misalnya kita tambahin ya kursi itu ya, terus tekan OK aja. Nah, kan otomatis di bagian outliner di sini udah ada background dan juga kursi, dimana ini bagian terpisah ya. Dan misalnya kita menghide backgroundnya, maka ini akan tersembunyi. Kita ke di sini. Nah, maka backgroundnya aja yang hilang.
Kalau yang tadi maka dua-duanya akan menghilang karena ada di dalam satu collection seperti ini. Nah, jadi di bagian outliner ini bisa sebagai layer kita untuk membantu mengorganisir objek-objek kita ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi kita mau bahas apa? Oke, kita akan bahas lighting dulu. Di sini kita ke lighting. Ini kita ke render preview. Kemudian kita akan menambahkan sebuah lighting. Untuk menambahkan sebuah lighting kita tekan Shift A aja. Kemudian kita pilih di bagian light. Di sini ada yang namanya banyak, ada jenisnya, ada point, ada sun, ada spot, ada area. Mungkin saya akan pilih spot untuk video kali ini. Kita akan pilih spot di sini. Nah, jadi di sini ada arah cahayanya. Ini arah cahayanya melingkar seperti itu ya. Dan ini cahayanya, saya akan naikin cahaya ini ke atas. Jadi saya akan pilih G, Z. Nah, mungkin ya seperti ini ya cahayanya. Jadi dia menerangi dari atas seperti itu. Oke. Kemudian ini kenapa nggak ada cahayanya? Nah, di situ kita bisa seleksi bagian lightingnya. Kemudian ke properties. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan, properties ini untuk mengedit apa yang kita seleksi. Jadi kita seleksi lighting. Di sini ada fitur light object data properties di sini. Ada spot yang tadi udah kita pilih. Kemudian di sini ada power atau kekuatan cahayanya. Nah, ini bisa kita naikin, misalnya kita ambil 1000 misalnya. Nah, cahayanya udah lebih terang ya. Kami bisa juga ganti warnanya, misalnya nggak mau warna putih seperti ini, tinggal ganti aja warna apa yang kalian inginkan. Tapi untuk sekarang ya warna putih aja bagi saya udah cukup. Oke. Oh ya, saya lupa untuk mengganti warna ini ya, backgroundnya ya. Saya akan pilih bagian ini lagi, material. Nah, untuk bagian material dia itu nggak akan merender lightingnya ya. Jadi lightingnya itu dianggap nggak ada, seperti itu. Kalau mau ada, berarti kita ke render preview di sini. Oke, di sini saya akan mengubah warna backgroundnya ini ya. Jadi kita akan seleksi aja salah satu, misalnya lantainya dulu di sini. Untuk mengubah warna seperti biasa, di sini ada di bagian material properties. Dan di sini kita akan menambahkan baru, karena kalau kita pakai yang kayu itu nggak relevan lah ya, nggak enak. Jadi saya akan tambah yang baru aja. Misalnya nih background, jadi satu warna aja lah ya. Mungkin saya akan ambil biru tapi agak gelap, seperti ini ya, biru gelap. Kemudian yang ini juga sama, saya akan seleksi ke background juga sama, ini juga sama. Oke, coba kita ke render preview, display render. Oke, seperti ini. Mungkin cahayanya akan saya seleksi lagi, akan saya kuatin lagi, mungkin 1500. Dan cahayaannya mungkin saya akan ke atasin lagi dikit, jadi GZ. Oke, ke atasin jadi 2000 mungkin. Cahayanya seperti itu. Kemudian saya akan tambahin satu lagi pencahayaan ya. Saya akan shift A, kemudian light, mungkin saya akan ambil untuk kali ini area. Kemudian saya GZ. Oke, ke atas lagi, kemudian saya scale ya, mungkin setara dengan lantainya seperti ini. Oke, ini ke arah bawah ya, ini lightingnya. Kalau kalian mau mengrotasi lightingnya tinggal tekan R. Nah, tinggal arahin aja mau kemana, misalnya GX ya, ke sumbu X. Tapi untuk kali ini saya akan tetapin ke bawah dan akan saya tinggiin ke 1000. Oke, GZ lagi, mungkin saya turunin dikit. Ini 500 saja. Nah, seperti itu ya. Ini. Oke guys, jadi tadi barusan softwarenya nge-crash ya, dan karena kita belum ada nge-save projectnya, jadi kita di sini ya, saya ngulang lagi dari awal ya, modelingnya dari awal. Tapi tenang, di sini saya modelingnya saya usahain sama dengan yang tadi ya, dengan ada kursinya. Kemudian di sini udah ada backgroundnya ya, ada background, ada kursi, dan di sini ada dua lighting.
lighting spot dan juga lighting area. Oke. Jadi di sini saya saranin untuk nge-save project di awal dulu. Untuk nge-save ya bisa pakai Ctrl S seperti software pada umumnya. Ketika kalian baru pertama nge-save biasanya langsung muncul pop-up seperti ini. Ini bisa juga dari file save as atau save gitu ya. Ketika muncul pop-up seperti ini ya tinggal diatur aja tempat mau dimana nge-save filenya. Udah tekan aja save atau save as. Di sini saya karena udah nge-save-nya jadi saya tinggal cancel aja lah. Oke, itu untuk nge-save, jangan lupa untuk di-save ya. Oke, setelah itu di sini mungkin saya akan mengatur lagi di bagian collection-nya. Di sini kan kita punya objek baru yaitu kamera ya. Di sini ada yang area, ada yang spot nih. Ini kalian bisa lihat ada logo lampu seperti itu namanya light ya. Nah, di situ mungkin saya akan pindahin ke collection baru. Ya, ini kan background, ini kursi, saya akan tambahin lagi satu collection. Ini di sini saya akan menseleksi yang spot dan juga yang areanya. Oke, tahan shift aja kemudian seleksi. Kemudian saya tekan M untuk move to collection. Di sini saya akan new collection. Ini di sini saya akan pilih light dan kamera misalnya ya. Kameranya belum ada, nanti kita akan tambahin tapi belum sekarang. Ini baru ada light-nya doang, tapi nggak masalah, kita tekan aja oke. Oke, di sini udah pindah di collection light dan kamera. Oke, jadi ini lebih teratur aja guys, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan tunjukin cara memparent objek. Jadi parent objek ini bisa berfungsi untuk menggerakkan objek itu sekaligus. Jadi di sini kan ada banyak objek ya untuk bagian kursinya. Nah, misalnya kalau kita seleksi yang lantai tempat duduknya terus kita gerakin. Nah, ini kan bagian kursi yang lain kan nggak ikut gerak ya. Nah, nggak nyambung itu. Nah, kalau kita mau nyambunginnya gimana? Nah, itulah ada fungsi namanya fungsi parent ya. Oke, jadi di sini kita seleksi dulu semua bagian kursinya ini. Kita seleksi. Tahan shift aja, kita seleksi semuanya bagiannya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ada seleksi yang warna oranye dan ada yang warna kuning seperti ini. Ada yang oranye, ada yang kuning. Nah, yang warna kuning itu adalah seleksi yang terakhir, dan seleksi yang terakhir itu akan menjadi tumpuan parentnya. Nah, di sini saya mau jadi tumpuan parentnya itu ada di bagian lantainya atau tempat duduknya. Jadi di sini kita tekan shift lagi, tahan shift dan klik lagi. Nah, di bagian tempat duduknya sehingga warna kuning sendiri ya. Nah, jika udah kita bisa klik kanan, terus dia di sini ada yang namanya parent, dan di sini kita pilih yang namanya objek. Nah, klik kanan, parent, object, terus tekan aja. Nah, nanti akan ada kayak kabel seperti itu ya, kabel seperti ini garis-garis. Dia itu nyambungnya ke tempat duduknya, sehingga di bagian collection pun udah menjadi satu seperti ini ya. Tapi ini masih bisa kita buka lagi. Nah, ini isi-isinya. Yang ini merupakan tempat duduknya, sehingga kalau kita seleksi tempat duduknya doang di sini, terus kita ubah posisinya misalnya, nah maka yang lainnya akan terikut juga. Oke, seperti itu. Tapi misalnya kita seleksi yang lain bukan tempat duduknya terus kita gerakin, nah yang lainnya itu nggak gerak karena ini anakannya, parentnya itu yang ini. Nah, jadi dia akan mengikuti tempat duduknya seperti itu. Oke, itu cara mengparent lah ya. Ini sangat berguna untuk menyambungkan objek terus kita mau gerakin sekaligus seperti itu. Oke, mungkin di sini saya akan gerakin ini ke atas sedikit ya. Jadi saya GZ ya, nah seperti ini, sehingga sumbunya itu berada di bawah gitu ya. Di bagian background ini juga saya akan parent kan. Oke, saya seleksi semuanya seperti ini, dan seleksi terakhir saya itu mau yang di bawah bagian tumpuannya. Kemudian saya klik kanan, parent object. Jadi misalnya kita seleksi bagian bawahnya aja terus GZ, nah maka yang lainnya juga akan ikut ya. Oke, coba kita lihat. Nah, oke, udah bagus nih. Oke, jadi seperti ini modelnya, lebih cakep. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan kamera. Jadi kamera itu berfungsi untuk menampilkan apa yang kita render nanti ya. Kan sekarang belum tahu nih apa yang kita render ya. Nah, kita akan menambahkan kamera. Cara menambahkan kamera kita tekan shift A, terus di sini ada kamera ya. Masukin aja. Terus di sini kameranya berada di kursi. Kita bisa drag and drop aja langsung ya ke light dan kamera misalnya. Nanti akan masuk ke bagian collection light dan kamera.
kemudian di kameranya akan saya geser ke belakang dulu mungkin, jadi GX kayak seperti ini. Kemudian di sini kan rotasinya itu masih acak-acakan ya. Nah, kita bisa ke properties. Di situ ada object properties yang di bagian sini, pastikan kita seleksi dulu. Kemudian di sini rotasinya ini kan masih acakan nih. Nah, kita akan mengresetnya. Cara ngerisetnya kita arahkan aja kursor kita ke rotasi di sini. Kemudian tekan aja backspace. Nah, maka akan mengatur ulang seperti itu ya. Dan di sini mungkin di bagian Z-nya akan saya 90 kan, 90 derajat. Kemudian X-nya akan saya 90 derajat juga. Nah, jadi kameranya itu menghadap ke depan ya. Kemudian mungkin saya akan atasin dikit GZ, kayak GZ seperti ini. Nah, jadi dia menghadap ke kursi. Nah, untuk masuk ke ke view kamera itu caranya tekan aja yang di sini nih ya. Kamera to view, di sini kita pilih ini. Nah, maka otomatis kita sudah berada di dalam pandangan kamera. Nanti kalau kita render, inilah yang kita render seperti itu ya. Nah, di sini kan bentuknya landscape seperti ini ya, dimensinya landscape. Gimana cara mengatur dimensinya? Nah, itu kalian bisa atur di bagian ini, namanya itu output properties. Oke, output properties. Di sini ada resolusi X dan Y. Nah, di sini kita bisa ganti resolusinya. Misalnya kita mau menjadi portrait ya, bukan landscape. Nah, jadi di sini mungkin di bagian X-nya akan saya pakai 1080. Di bagian Y-nya akan saya pakai 1350. Nah, jadi vertikal seperti ini atau portrait. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita bisa mengatur gerakan kameranya itu mau view-nya dari spot mana gitu ya. Nah, di sini kalau saya untuk mengatur spot dari kameranya, di situ saya akan masuk ke kamera sini ya. Pilih di sini. Kemudian di sini untuk tampilannya di sini penggerakannya itu akan saya ubah menjadi first person perspective atau FPP lah istilahnya gitu ya. Nah, di situ kita bisa pakai shortcut shift, kemudian tekan tombol yang ada di bawah exit, itu namanya tilde atau apa gitu saya lupa. Nah, kita tahan shift, kemudian tekan aja tombol itu. Nah, kemudian di sini ada kursor seperti itu, ada kayak tembak-tembakan gitu ya. Nah, ini kita bisa gerakan seperti game first person pada umumnya itu pakai WASD untuk gerak. Nah, seperti itu. Kemudian arah mouse juga bisa kita putar-putar seperti ini. Dan untuk shift untuk mempercepat pergerakannya, tahan shift. Kemudian key untuk ke bawah, kan E untuk naik seperti itu ya. Nah, ini kayak tampilan first person lah gitu. Oke, nah di sini kita bisa mengatur mau view-nya itu dari mana misalnya. Misalnya kita mau nge-view-nya itu dari sini deh. Oke, kita bawain lagi. Oke, nah saya akan merendernya seperti ini ya. Nah, jika udah, kita tahan aja klik kiri ya. Nanti ini udah otomatis terapply. Kemudian kita bisa balik lagi, tahan middle mouse aja, langsung ke perspektif lagi. Coba kita ke kamera lagi. Nah, inilah yang akan kita render nanti ya. Oke, kalau udah merasa pas untuk ngerender dan jadi gambar, itu tinggal klik aja menu render di sini. Kemudian render image. Nah, kemudian disinilah render image yang terjadi, yang udah kamera kita setting. Inilah yang akan terrender. Oke, untuk nge-save-nya tekan aja image dan pilih save as, dan pilih mau letakin di mana ya. Di sini save as image. Oke, maka udah ada di galeri kalian. Nah, untuk mode rendernya itu di situ ada dua engine, ada Eevee dan Cycles ya. Kalau yang Cycles ini biasanya lebih bagus ya gambar hasilnya, tapi berat banget guys ya. Jadi saya saranin pakai Eevee aja, lebih ringan dan lebih cepat, walaupun ya nggak sebagus Cycles lah hasil renderannya. Oke, tapi menurut saya ini udah bagus juga sih. Di sini juga ada ini, misalnya kita mau ngerender tetapi kita mau backgroundnya itu transparan, jadi nggak ada background, jadi hanya objek utamanya aja misalnya kita mau ya. Nah, itu kita bisa atur itu di bagian di sini juga, di render properties. Di situ ada film, kemudian di bagian film ini ada yang namanya transparan, kita checklist aja.
nanti yang di bagian yang kosong ini akan jadi PNG ya, transparan seperti itu. Sehingga di bagian background yang ininya ini bisa kita hide dulu. Untuk nge-hide nya itu di sini ada dua ya secara default, ada yang mata ini, ada yang gambar kamera ini. Nah kalau yang mata ini untuk yang viewport, kalau yang ini untuk yang di rendernya. Jadi misalnya kita hide yang bagian yang ini terus kita render, nah maka backgroundnya itu tetap masih ada ya, karena ini masih aktif guys. Kita itu hanya menyembunyikan dari 3D viewportnya aja. Jadi kalau mau ini hilang dua-duanya ya, hilang transparan, kita mata dan ininya juga kita matiin rendernya, sehingga kalau kita render image maka ini udah transparan. Oke. Sehingga kita save as ya, pastikan di sini formatnya PNG. Oke, PNG, mana PNG nih, PNG, dan save aja. Oke, maka ini transparan, hanya ada single objek utamanya aja. Oke, seperti itu untuk merender gambar. Kalau video belum kita bahas di episode pertama. Oke, mungkin hanya ini dulu untuk episode yang pertama ini ya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan ataupun salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.